Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan kali ini kami mahasiswa dari ULBI akan membahas tentang ATS kepabeanan dan ekspor impor dengan dosen pengampu Dr. Safrianita STMT. Dan saya sendiri, Angga Nurwigantara dari kelas 21C akan mempresentasikan ATS kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prosedur ekspor untuk jenis produk tekstil yang merupakan salah satu sektor unggulan dalam perdagangan internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa tekstil ini adalah komoditas yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Namun, keberhasilan dari ekspor tidak hanya bergantung pada kualitas, tetapi juga pemahaman dan juga pelaksanaan prosedur ekspor yang harus juga dilaksanakan secara tepat. Nanti akan ada 4 poin yang akan kita bahas, dan kita mulai dengan poin pertama tentang prosedur ekspor dari produk tekstil. Adapun untuk prosedur ekspor, itu kita akan mengacu kepada teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan korespondensi dan pembuatan kontrak kerja, di mana antara eksportir dan importir itu melakukan komunikasi untuk menentukan kesepakatan terkait jenis produk tekstil, harga, jumlah, waktu pengiriman, serta metode pembayarannya. Nah, kesepakatan ini harus dituangkan dalam kontrak tertulis. Yang kedua, itu harus dibuat LC atau Letter of Credit, di mana importir itu membuka LC di bank mereka atau opening bank. Nah, LC ini menjadi jaminan pembayaran kepada eksportir, karena selama eksportirnya telah memenuhi syarat dokumen ekspor yang disepakati dalam kontrak, maka proses ekspor itu bisa dapat dilaksanakan. Terus yang ketiga, itu harus dilakukan verifikasi LC oleh si eksportirnya. Nah, di mana ketika eksportir itu menerima dan memeriksa isi LC dari koresponden bank, itu mereka harus memastikan syarat pembayaran, jenis dokumen yang diminta, dan waktu pengiriman itu harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Nah, setelah itu semua berjalan, kita masuk ke nomor 4. Eksportir itu harus mulai mempersiapkan barangnya atau mulai memproduksi barang tekstil apabila dia adalah sebagai manufakturnya ya. Jadi produksi atau menyiapkan barang tekstil ini harus sesuai dengan pesanan, apakah itu kain mentah, pakaian jadi, ataupun aksesori tekstil lainnya. Dan harus dipastikan bahwa barang yang disiapkan atau diproduksi itu harus memenuhi standar dari negara tujuan dan siap untuk dikemas. Lalu yang selanjutnya nomor 5, kita harus menyiapkan transportasi untuk pengiriman barangnya. Nah, itu apakah akan menggunakan kapal laut? Itu biasanya kalau volumenya besar, kita bisa pakai kapal laut, atau kita bisa juga pakai pesawat udara jika diperlukan waktu pengiriman yang lebih cepat. Nah, selain itu, eksportir itu juga harus mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Nah, PEB ini bisa melalui dari sistem yang ada di Bea Cukai dan harus melampirkan beberapa dokumen seperti invoice, packing list, terus juga Certificate of Origin, atau juga surat keterangan asal atau SKA. Nah, untuk pengurusan SKH sendiri, itu eksportir harus mengurus SKA di instansi berwenang untuk mendapatkan preferensi tarif jika perjanjian dagangnya berlaku. Misal, itu Form D untuk negara ASEAN atau Form E untuk negara Cina. Lalu yang nomor 8, ketika semuanya sudah siap, dilakukanlah pemeriksaan oleh Bea Cukai dan proses pemuatan barang, di mana Bea Cukai akan memeriksa dokumen, dan jika diperlukan, mereka akan memeriksa fisik barang untuk memastikan kesesuaian apakah sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan.
Nah, apabila disetujui oleh bea cukai, maka barang akan diizinkan untuk dimuat ke kapal atau ke pesawat. Nah, setelah itu barulah dilakukan proses pengangkutan barang ke negara tujuan, di mana barang itu dikirim sesuai dengan jadwal pengangkutan dari eksportir, dan itu akan menerima bill of landing atau BL atau airways bill kalau misalkan pakai pesawat sebagai bukti pengiriman. Nah, setelah dokumen-dokumen tersebut ready, itu eksportir akan menyerahkan dokumen ekspornya seperti BL tadi, invoice, packing list, CEO, dan dokumen lainnya itu ke koresponden bank untuk diverifikasi dan diteruskan ke opening bank. Nah, yang terakhir, dokumen-dokumen itu diserahkan ke importir untuk diverifikasi dan untuk digunakan sebagai dokumen kepengurusan kepabeanan di negara tujuan. Nah, apabila sudah clear semua dokumennya dan barangnya juga sudah sampai ke negara tujuan, maka bisa dilakukan pengeluaran barang di negara tujuan. Nah, itu untuk prosedur ekspor produk tekstil. Kita masuk ke poin nomor 2. Untuk mengetahui kategori barang tekstil, HS code, dan juga negara tujuan. Nah, mungkin kita bisa melihat bahwa ada web INSW ya, Indonesia National Single Window. Jadi ini adalah platform daring yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses perdagangan internasional termasuk pencarian dan verifikasi HS code. Nah, di sini apabila kita lihat kategori barang tekstil, ada yang kain mentah atau gray fabric, itu HS code-nya 5208 atau 5209 dan lain-lain. Kalau untuk pakaian jadi, HS code-nya 6101 sampai 6117. Lalu kalau misalkan aksesori tekstil, HS code-nya 6301 sampai 6310. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat nanti di webnya IN ini ya, INSW ya. Nah, nanti bisa dilihat di webnya INSW. Terus yang selanjutnya ada juga untuk melihat negara tujuan. Nah, kalau untuk melihat negara tujuan, teman-teman atau Bapak Ibu semua itu bisa melihat di laman situ. Jadi laman situ itu layanan mandiri surat izin terpadu. Jadi di sini adalah platform digital yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi di situ nanti ada berbagai negara tujuan ekspor, terus juga ada keterangan-keterangan mengenai produk-produk yang bisa diekspor beserta syarat-syaratnya. Ini misalkan nih negara Eropa, UE itu fokus pada pakaian jadi. Itu dengan persyaratan harus ada eco-label dan REACH. Kalau misalkan pengiriman tekstil ke AS, itu harus diperhatikannya adalah standar CPSIA untuk keamanan produk tekstil untuk anak-anak. Nah, apabila dikirimkan ke Jepang, itu harus mengutamakan kualitas tinggi dan juga pelabelan dengan bahan baku. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan dua web ini ya untuk melihat syarat-syarat ekspor ke luar negeri. Lalu yang ketiga, bila terjadi kesalahan ketik deskripsi barang pada dokumen ekspor. Nah, apabila hal ini terjadi, tindakan yang harus dilakukan adalah segera hubungi pihak yang terlibat. Jadi kita harus segera menginformasikan kesalahan kepada pengirim barang atau freight forwardernya ya, terus ke bea cukai dan juga ke pihak kapal. Lalu ajukan revisi dokumen. Nah, ini setelah diajukan revisi dokumen, minta itu pengeluaran surat revisi atau amandemen terhadap dokumen yang salah tadi. Lalu dokumen yang sudah direvisi itu harus kita distribusikan ulang ke semua pihak terkait, dan jika kesalahannya ditemukan setelah barangnya sampai di negara tujuan, itu kita harus pastikan supaya importir juga diberi dokumen yang telah diperbaiki. Nah, solusinya alangkah baiknya kita menggunakan jasa forwarder yang berpengalaman sehingga hal-hal yang seperti tadi bisa diminimalkan resiko kesalahannya dan memastikan semua deskripsi barang telah diverifikasi oleh semua pihak seperti itu ya. Lalu untuk yang terakhir, apabila ada case keterlambatan kapal selama 2 hari, nah mungkin kami melihat ada baiknya kita menggunakan Ecoterm atau International Commercial Term.
Ini adalah serangkaian istilah perdagangan internasional yang ditetapkan oleh ICC yang untuk mengatur tanggung jawab antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Jadi Incoterm ini nanti membantu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas biaya, resiko, dan tanggung jawab pengangkutan barang dari eksportir ke importir. Jadi fungsi utamanya yang pasti adalah untuk menjelaskan dari tanggung jawab, mengurangi kesalahpahaman, dan juga ini menjadi salah satu standar global. Nah, untuk case yang ada, saya menggunakan Incoterm-nya itu CIF atau Cost Insurance and Freight. Jadi tanggung jawabnya bahwa penjual itu bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga ke pelabuhan tujuan. Tetapi resiko akan berpindah ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal. Sehingga jika terjadi keterlambatan kapal, itu bukan menjadi tanggung jawab si penjual. Tetapi ada solusi. Apabila terjadi hal tersebut, penjual dapat membantu si pembeli dengan menghubungi perusahaan pelayaran untuk mempercepat prosesnya. Dan yang selanjutnya, karena tadi ada asuransi, si pembeli juga sebaiknya mengajukan klaim ke perusahaan pelayaran jika terjadi keterlambatan yang dapat menyebabkan kerugian. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.